Hai simple people, back with me with Alan. Di video kali ini gue tidak akan membahas tentang minimalisme. Kali ini gue akan membahas tentang slow living. Apa itu slow living? Lalu bagaimana slow living dimulai bagi para pemula? If you guys ready, let's start. Sebenarnya apa arti dari slow living? Hidup yang santai, hidup yang go with the flow, atau hidup yang serba slow motion? Slow living sendiri bermula dari gerakan slow food yang dimulai oleh sosok Carlo Petrini pada tahun 1986. Awalnya gerakan ini adalah feedback atau balasan dari resistensi gerakan fast food, khususnya McDonald's yang pada saat itu sukses membangun banyak brands atau cabang di penjuru Italia. Gerakan slow food sendiri bertujuan untuk meningkatkan awareness atau kesadaran para masyarakat kepada makanan tradisional yang sudah mulai dilupakan. Sampai pada akhirnya slow food movement tersebut menjalar ke seluruh masyarakat, juga ke beberapa aspek kehidupan di luar food movement itu sendiri. Konsep slow living sendiri lahir dari respons gaya hidup masyarakat yang mengedepankan rutinitas serba cepat dan kesibukan tinggi yang berulang terus-menerus tanpa henti. Nah, seringkali nih teman-teman, kita menginginkan sesuatu untuk selesai dengan cepat, melupakan bahwa untuk mencapai sesuatu dibutuhkan waktu dan juga proses. Kita jadi lebih mementingkan jumlah pekerjaan yang done atau selesai, atau menekankan untuk menyelesaikan sesuatu lebih banyak agar kita bisa dicap sebagai pribadi yang produktif. Budaya ini biasanya disebut sebagai hustle culture. Fast-paced lifestyle atau hustle culture mendukung mindset untuk berkompetensi guna mencapai suatu pencapaian atau jabatan tertinggi tanpa kita tahu harus berhenti kapan, dan akan terus merasa perlu mengejar sesuatu, bahkan tidak akan merasa cukup. Saat kita tersedot ke dalam lifestyle yang cepat, kita nggak sadar bahwa di situ ada cost-nya, yaitu kita akan kehilangan sesuatu dari diri kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah waktu, kesehatan kita, bahkan kita jadi tidak bisa menikmati hidup dan merasa bahwa apa yang sudah kita dapatkan selalu tidak cukup atau selalu merasa kurang. Dengan menjalani slow living, kita slowing down untuk lebih merasakan apa yang sedang terjadi dan lebih menikmati momen saat ini, juga mengurangi kebimbangan dan kekhawatiran diri kita terhadap masa depan. Untuk mulai menerapkan slow living, kamu nggak perlu khawatir untuk melakukan perubahan yang radikal terhadap hidup kamu. Berikut adalah 3 step awal yang bisa kamu jalankan untuk memulai slow living. Buatlah prioritasi dalam hidup kamu. Sosok Benjamin Franklin pernah berkata, "If you fail to plan, you are planning to fail." Jadi, jika lo nggak merencanakan sesuatu, secara tidak langsung, lo sedang merencanakan untuk gagal. Apakah benar seperti itu? Quote ini sebenarnya menggambarkan bahwa dengan kita merencanakan sesuatu, kita mengurangi resiko yang akan terjadi dan mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi. Dengan merencanakan sesuatu ke depan, secara psikologis kita akan jauh lebih siap menghadapi sesuatu yang akan datang karena kita sudah punya roadmap atau guideline yang akan menuntun kita. Seringkali kita berasumsi, go with the flow aja kali. Bisa lah, kan kita udah jago. Oh iya? Lalu apa yang kamu rasakan? Stres? Burnout? Atau kamu merasakan nervous selama menjalaninya? Jika kita tidak melakukan prioritasi dalam pekerjaan kita, tidak juga menentukan berapa waktu yang kita butuhkan, ditambah tidak ada self-discipline, bisa jadi itu adalah faktor-faktor yang menentukan antara keberhasilan atau kegagalan dari teman-teman. Bonus tips, teman-teman bisa menggunakan website Trello.com untuk melakukan prioritasi kegiatan sehari-hari. Di kolom to-do list ini, gua biasanya akan mempopulat atau mendrafting kegiatan atau tas apa saja yang akan gue lakukan. Di kolom urgent, biasanya gua akan menaruh tas-tas atau list pekerjaan yang harus diselesaikan pada waktu yang dekat. Pada kolom in progress, gue akan menaruh tas-tas atau pekerjaan yang sedang gue kerjakan saat ini. Ingat, fokus untuk menyelesaikan satu pekerjaan terlebih dahulu sebelum mengambil pekerjaan yang baru ya. Di kolom terakhir, kolom complete adalah berisikan tas-tas atau pekerjaan yang sudah gue selesaikan
setelah in progress. Dengan menggunakan board ini saja, teman-teman secara singkat bisa melihat pekerjaan mana saja yang harus segera dilakukan, pekerjaan mana yang masih harus in progress, dan sudah berapa banyak pekerjaan yang teman-teman sudah selesaikan. Stop being a living zombie. Kita sering banget tenggelam di dalam kesibukan aktivitas kita. Kita doing something for the sake biar cepat kelar, karena memang tugas kita, atau karena memang tuntutan pekerjaan yang tinggi. Mulai dari berangkat kerja atau berangkat kuliah di pagi hari, di mana masih gelap, hingga kita pulang beraktivitas sampai rumah juga sudah gelap, which is nggak ketemu matahari sama sekali. Lalu setiap hari, Senin sampai Jumat, kita hanya menantikan kapan datangnya Sabtu dan Minggu, agar kita bisa melepas semua penat kita dan pergi jauh dari sebuah kepenatan pada Senin hingga Jumat. Kesibukan ini menjadi hollow atau hampa, di mana kita hanya menjalaninya dikarenakan itu sebuah rutinitas atau hanya for the sake to be done. Apakah kita pernah punya kesempatan untuk berhenti sejenak, menelaah kembali apa yang sedang kita lakukan, dan apa sebenarnya tujuan kita melakukan rutinitas ini? Apa alasannya teman-teman tetap melakukannya meskipun tidak enjoy? Jika teman-teman seorang pekerja swasta, apakah tujuannya hanya ingin mendapat gaji di setiap akhir bulannya? Cobalah untuk berhenti sejenak. Apakah tujuan dan benefit yang sebenarnya bisa teman-teman raih selain dari gaji tersebut? Dengan melakukan pekerjaan dengan baik dan semaksimal mungkin, lo secara nggak langsung membangun portofolio atau experience lo, membangun koneksi dan relasi yang baik, bahkan membantu kolega atau bahkan customer teman-teman memecahkan masalah hidupnya. Jika kita melihat gaji, dari gaji pun banyak manfaat yang sebenarnya teman-teman bisa temukan jika kita telaah lebih dalam, seperti menabung untuk masa depan, mengirim uang kepada orang tua, atau menabung untuk membeli rumah impian teman-teman. Practicing this could be hard in the beginning, but trust me, ini akan membantu teman-teman untuk mulai menikmati proses dan kesibukan yang teman-teman lakukan, karena lo tahu apa purpose teman-teman menjalaninya. Unplug yourself. Ayo, kita lakukan tes secara real time. Seberapa lama gue bisa hidup tanpa gadget? Let's start. It's cool. Inte macan. Pak. Mas, nyerah mas. Mas, nyerah mas. Mas, nyerah mas. Nggak nyerah mas. Mas. Jujur buat gue sendiri, breaking those habits it's quite hard guys. Di balik gemerlapnya kilau dan segala kemudahan dari gadget dan sosial media, apakah lo sadar kita harus menukarkan dengan sesuatu hal yang sebenarnya bisa kita nikmati secara lebih? Kita lupa nikmatnya setiap rasa di gigitan makanan kita, karena kita terlalu enjoy dengan gadget kita saat kita makan. Di saat lo liburan, lo lupa seberapa segar udara yang lo hirup, merdunya suara ombak yang membasahi kaki lo, karena lo sibuk berfoto untuk mencari gambar yang terbaik, plus proses editing yang berjam-jam untuk lo post ke sosial media. Unplug yourself, no phones, no camera, just slow down. Bebaskan diri lo dan hiduplah pada saat itu. Beradalah pada saat ini juga. Rasakan rasa yang ada pada makanan lo di setiap gigitnya. Nikmatilah ombak laut yang membasahi kaki lo. Cermatilah pergerakan awan paralel dengan bumi kita yang sedang berputar. Trust me, tidak ada yang bisa menciptakan memori sebaik pikiran dan juga panca indera diri kita sendiri. Manfaat dari slow living. Kira-kira apa saja sih manfaat yang bisa kita dapatkan pada saat kita mulai menjalani slow living? Pertama, meningkatkan produktivitas. Kok kontradiktif ya? Padahal
produktivitas itu harus menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Dengan slow living, kita punya kesempatan untuk berhenti sejenak dan merencanakan kembali apa yang kita prioritaskan untuk selesaikan dalam beberapa waktu ke depan. Daripada kita tenggelam dalam kesibukan, namun in the end, kita merasa tidak menyelesaikan apa-apa. Mengurangi burnout akibat fast-paced living. Slow living juga membantu kamu untuk tidak burnout, yaitu di mana kondisi kamu kelelahan secara fisik dan mental dikarenakan oleh kehidupan yang serba cepat dan perfeksionis. Yang ketiga, meningkatkan rasa syukur. Dengan hanya memperlambat ritme kehidupan kita jadi lebih mudah untuk fokus dan bisa memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita pada saat ini juga. Kita pun jadi punya waktu untuk mengenal diri kita sendiri yang seringkali kita sepelekan karena kita terlalu sibuk untuk mengejar material. Lalu apa bedanya slow living dan minimalism? Minimalism menciptakan kebebasan, ruang, dan juga pikiran dengan membatasi kepemilikan barang. Slow living menciptakan kebebasan pikiran dengan memperlambat ritme kehidupan kita. Slow living dan minimalism bisa menjadi kombinasi yang sangat baik karena saling melengkapi satu sama lain. Keduanya bertujuan untuk mengurangi atau melepaskan kita dari arus konsumerisme dan materialistik. Jika kamu menyukai video seperti ini, like dan subscribe ke channel ini. Kamu bisa mencarinya di Spotify dengan kata kunci Minimalism with Alan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Bye, simple people.